Halo, selamat datang kembali di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk dimasukkan ke watchlist besok tanggal 5 Oktober 2021. Nanti yang pertama akan ada ISG, lalu untuk saham-sahamnya hari ini kebanyakan dari properti, ada CTRA, SMRA, BSDE, LPKR, ASRI, APLN, Pewon, dan yang terakhir dari Min Oil yakni Elsa. Oke, kita langsung saja ke IHSG. Oke, untuk IHSG masih sangat bagus ya. Hari ini dia naik hampir 2% dan hijaunya lagi-lagi tebal ya. Dia tidak membuat kaki ya. Dia sangat bagus untuk hari ini dan masih ada potensi lagi dia untuk lanjut naik ya menuju ke resisten tren lainnya ya. Meskipun besok turun ya, selama dia masih berada di atas dari 6267 ya, area 6260-an ini masih aman ya. Tapi kalau dia jebol dari sini ya ada potensi dia lanjut ke supportnya dulu. Ya, jadi begitu untuk IHSG secara jangka panjang masih bagus, dia masih berada di channel uptrendnya. Ya, ditambah lagi ini mendekati akhir tahun, akan banyak ada saham-saham yang window dressing ya. Jadi harganya berbondong-bondong atau kebanyakan akan naik ya. Jadi ini sangat menggembirakan untuk para pelaku pasar. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, yang pertama ada CTRA atau Ciputra Development. Nah, untuk CTRA ini sangat menarik karena dia baru saja break dari inverted head and shoulder-nya ya. Dia head-nya dari sini. Di sini ada pola inverted head and shoulder, dua shoulder di sini, neckline-nya ada di 1000 ya, tepat di 1000 sebagai neckline ya. Nah, dia sudah tembus, ada sedikit aksi taking profit, tapi secara volume dia meningkat. MACD dia juga baru saja golden cross ya. Jadi untuk Ciputra ini sangat-sangat menarik ya. Buat teman-teman yang mau masuk di harga sekarang silahkan, mau tunggu ada koreksi juga silahkan. Selama dia masih berada di atas harga 1000, masih on track untuk target inverted head and shoulder-nya. Untuk targetnya bisa kita hitung dari head-nya. Ya, secara teknikal dari dia jebol ada potensi dia menuju ke 1190 atau area 1200-an ya, merupakan resisten sebelumnya. Jadi untuk CTRA masih sangat menarik ya. Cut loss saja kalau dia jebol dari 1000 misal di 990 atau 985 bisa teman-teman cut loss. Untuk entry silahkan untuk masuk di harga sekarang atau tunggu koreksi untuk harga yang lebih di bawah. Jadi begitu untuk CTRA. Oke, selanjutnya ada SMRA. SMRA ini juga menarik. Ya, hari ini naik kencang hampir 12%. Lalu secara teknikal kalau kita melihat dia sebelumnya ada resisten trendline yang berkali-kali berusaha ditembus tidak bisa ya. Mulai dari sini 1, 2 berusaha menembus tidak bisa, lalu dia turun sampai akhirnya dia bisa menembus dengan volume yang meningkat. Nah, lalu selanjutnya dia naik terkena resisten 900, terkoreksi lalu terkena area support trendline-nya ya. Tadinya resisten jadi support lalu dia naik kembali dengan volume yang meningkat. Nah, untuk SMRA lagi-lagi sama ya hari ini breakout dari resistance 900. Mau teman-teman beli di harga sekarang silahkan, mau tunggu sedikit koreksi juga silahkan. Selama masih berada di atas harga 900 masih aman. Cut loss saja kalau dia jebol dari 900, misal teman-teman cut loss di 890 atau 885. Ya, untuk targetnya bisa gunakan resisten-resisten di atasnya sebagai target ya. Di sini ada banyak resisten ya, dari 845 teman-teman bisa mulai cicil jual, lalu 960 kalau dia bisa tembus lagi ya dia ada potensi sampai ke 995 atau 1000 ya, karena di 995 dia juga ada resisten ya, cukup kuat.
Jadi untuk SMRA masih sangat bagus, volume meningkat juga dia baru saja golden cross ya. Lagi-lagi terkena katalis window dressing juga dengan eh, banyaknya berita positif tentang saham-saham properti ya. Jadi begitu untuk SMRA. Selanjutnya ada BSDE. BSDE ini juga sangat menarik. Hari ini dia naik 10,45%. Volume juga meningkat ya, signifikan. Beberapa hari dia terus meningkat. Dari MACD dia juga sangat-sangat positif ya, sangat-sangat uptrend ya. Tapi secara price action kalau kita melihat ternyata dia closing tepat di resisten ya, di 1110 ya. Kalau kita melihat di belakang di sini ada support yang sekarang menjadi resisten ya, karena belum jebol ya. Area 1100 ini beberapa kali menjadi support ya, yang sekarang menjadi resisten. Sebelumnya juga sempat menjadi resisten. Nah, untuk kedepannya ya teman-teman bisa tunggu dia naik sedikit ya, closing di atas 1110, atau mau masuk di harga sekarang juga silahkan. Cut loss-nya kalau dia turun ke 1095. Di 1095 teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu, lalu mungkin beli di harga yang lebih bawah ya, itu pun kalau BSDE koreksi. Tapi secara garis besar dia masih sangat uptrend. Kalaupun terjadi sedikit koreksi ya bisa dibilang itu koreksi sehat, karena kalau teman-teman lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 candle tidak ada yang merah ya. Jadi untuk BSDE mungkin bisa pasang cut loss di 1095 ya. Tapi kalau teman-teman yang ada toleransi sedikit ya bisa sedikit hold untuk kedepannya karena masih sangat bagus. Mungkin bisa pasang cut loss di lebih bawah, mungkin di 1080. Lalu untuk targetnya kita bisa gunakan resisten sebelumnya yakni di 1150. Dan kalau kita hitung kurang lebih ya, kalau kita cut loss di 1095, maka ruginya ya 1,23%. Kalau kita cut loss di 1080-an ya ruginya 2,5%. Tapi kalau kita bandingkan dengan targetnya ada di 3,86% ya, hampir 4%. Jadi begitu untuk BSDE masih sangat bagus. Memang mungkin 1-2 hari akan terjadi sedikit koreksi untuk taking profit ya. Tapi secara garis besar masih sangat-sangat uptrend. Jadi buat teman-teman yang mau masuk berhati-hati kalau ada aksi taking profit. Oke, selanjutnya ada LPKR. LPKR hari ini juga menarik ya. Walaupun dia ada aksi taking profit cukup besar, tapi kalau teman-teman mengikuti analisa dari channel ini, waktu itu tanggal 26 September upload videonya hari Minggu. Setelah ini 24 September hari Jumat, 27 Septembernya hari Senin ya. Di hari Minggunya tanggal 26 itu saya menganalisa bahwa LPKR sangat menarik untuk karena dia ada penan ya atau triangle di sini. Untuk targetnya ada di area 170. Dan buat teman-teman yang mengikuti selamat karena dia juga mantul di support trendline-nya ya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti dari video kemarin satu minggu lalu dan sudah taking profit di area 170, selamat. Dan bagi teman-teman yang belum, tidak masalah karena masih ada kesempatan untuk LPKR. Nah, untuk LPKR hari ini volume meningkat, MACD juga sedang mengarah ke atas. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan LPKR bisa entry di area harga 160-an ya. Di area harga 160, tunggu terjadi sedikit koreksi ya di area ini. Lalu untuk cut loss-nya bisa cut loss saja kalau dia jebol dari 155. Karena di 155 juga ada support minor ya di area ini. Ya, jadi buat teman-teman ya masuk di harga sekarang juga tidak masalah. Selisih 3 tick tidak masalah selama dia masih berada di atas 160. Kalau dia menyentuh 155 bahkan ke bawah bisa cut loss terlebih dahulu. Untuk targetnya ya kembali lagi
ada di 170. Syukur-syukur kalau diberi lebih seperti ini ya, bahkan sampai ke 178. Ya, jadi begitu untuk LPKR singkat saja, karena dari volume dia meningkat, price action-nya ada aksi taking profit cukup besar, tapi MACD-nya dia juga mendukung karena sedang mengarah ke atas. Ya, jadi begitu untuk LPKR. Oke, selanjutnya ada ASRI. ASRI ini juga sangat menarik. Kalau kita perhatikan, dia ada inverted head and shoulder, ya kurang lebih seperti ini. Neckline-nya memang miring ya, tidak rata, tapi tidak apa-apa, masih bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, untuk ASRI dia sudah break dari neckline-nya. Ini dia ada neckline, dia sudah break. Jadi buat teman-teman yang mau entry di harga sekarang juga masih bagus karena masih berada di area supportnya, atau mau sedikit tunggu koreksi juga tidak masalah selama dia masih berada di atas area 187, 186 di area ini. Ya, tapi kalau dia jebol dari 186 mungkin ke 184, 183 bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk target kenaikan dari ASRI bisa kita gunakan resisten-resisten sebelumnya di harga 204, di harga 212, di sini ada resisten ya. Lalu di atasnya lagi kita bisa gunakan 228, di sini juga sempat terjadi resisten, resisten di sini sempat menjadi support. Jadi untuk ASRI masih sangat bagus, untuk target kenaikannya masih cukup tinggi, untuk cut loss-nya bisa kita jual dulu atau cut loss dulu kalau jebol dari 186. Untuk volume dia juga meningkat, untuk MACD dia baru saja golden cross. Ya, jadi untuk ASRI ini sangat-sangat menarik. Jadi begitu untuk ASRI singkat saja. Oke, selanjutnya ada APLN. APLN hari ini lagi-lagi naik ya, sama seperti saudara-saudaranya, walaupun memang dia punya resisten yang sangat kuat ya di 149. Di sini ada 2 kali dia menyentuh 149 langsung mantul ke bawah. Sebelumnya 149 juga menjadi support ya, support cukup lama. Maka saat ini juga berpotensi menjadi resisten yang sangat kuat. Jadi untuk APLN bisa teman-teman tunggu terjadi sedikit koreksi mendekati 140, 138. Ya, mungkin teman-teman bisa tunggu di 140, 141. Atau mau teman-teman beli di harga sekarang juga silakan selama masih berada di atas 138 masih oke. Kalau dia jebol dari 138 ada potensi dia akan lanjut turun ke bawah ke support sebelumnya di 122 karena di area ini dia konsolidasi cukup lama ya di harga-harga ini. Jadi kalau dia turun jebol dari 138 ya ada potensi dia akan mengulangi konsolidasinya lagi. Jadi untuk APLN targetnya ya dekat-dekat dulu. Kita tidak bisa pasang terlalu tinggi ya. Di area 149 bisa kita mulai cicil jual. Kalau dia jebol dari 149 ya kita bisa gunakan resisten-resisten di atasnya misalnya di 161 atau 160 kita bisa gunakan acuan untuk jual. Jadi begitu untuk KPLN, secara volume hari ini sangat bagus, meningkat. Untuk MACD-nya dia juga baru saja golden cross di 1-2 hari lalu ya. Jadi begitu untuk APLN. Selanjutnya ada PWON, hari ini dia naik 8,61%. Kalau kita melihat dari awal Agustus dia mulai uptrend. Uptrendnya juga sangat bagus ya, kencang sekali, volume hijaunya besar-besar. Hari ini juga sangat besar untuk volume hijaunya. Secara price action dia baru saja menembus resisten 520. Lalu bagaimana untuk strateginya? Ya, lagi-lagi kalau mau teman-teman beli di harga sekarang silahkan, atau mau tunggu terjadi sedikit koreksi selama masih berada di atas 520 masih bisa untuk di hold. Kalau dia jebol dari 520 bisa teman-teman cut loss terlebih dahulu, misal di 516 bisa teman-teman cut loss.
Lalu untuk targetnya ya ada resisten di atasnya, yakni di 546. Jadi semisal teman-teman beli di harga sekarang, untuk targetnya ya kurang lebih ada 3%, untuk cut loss-nya ya kurang lebih ada 2,5% ya. Jadi masih ya cukup lumayan karena memang harga sekarang berada di tengah-tengah antara support dan resisten. Lalu kalau kita melihat dari volume tentu saja sangat besar, secara MACD bisa dilihat sangat-sangat uptrend. Jadi untuk Mewon bisa teman-teman sesuaikan dengan profil resiko selama masih berada di atas 520 masih bagus. Oke, yang terakhir ada Elsa. Elsa hari ini juga lanjut naik ya. Dia sudah 6 candle hijau ya. Untuk Elsa melanjutkan analisa beberapa hari lalu di video ini tanggal 29 September ya. Pada waktu itu saya menganalisa bahwa Elsa ini ada potensi untuk terjadi inverted head and shoulder ya, di sini, lalu ada potensi dia untuk turun lagi atau dia ada potensi terjadi rounding bottom. Nah, keduanya syaratnya sama, yakni harus menyentuh terlebih dahulu setidaknya area 330 ya. Nah, untuk kelanjutannya ya bisa kita lihat bahwa dia lanjut naik, maka ada potensi untuk dia lanjut terus naik setidaknya ke area 330. Nah, buat teman-teman yang pada waktu itu mengikuti, misalkan beli di harga bawah juga selamat, tapi bagi yang belum entry juga tidak masalah. Kita bisa tunggu penentuannya saat dia menyentuh area 330. Apakah dia akan lanjut naik ya? Berarti dia mengonfirmasi rounding bottomnya, atau dia saat mencapai area 330 dia akan terjadi koreksi ke setidaknya area 294, dan di area 294 inilah saat yang tepat untuk kita mulai entry, karena kalau support 294 ya, area support 294 ini mampu menopang penurunan, maka ada potensi dia terjadi inverted head and shoulder ya. Jadi mirip-mirip seperti CTRA tadi ya, tapi kita sudah menganalisa sebelum terbentuknya pola ya. Jadi kita bisa spekulasi. Untuk Elsa kedepannya masih ada potensi untuk dia lanjut naik, tapi kalaupun dia koreksi ya kita bisa menunggu di area 290-an. Untuk volumenya hari ini ada peningkatan, secara MACD dia juga masih sangat uptrend ya karena 6 candle hijau. Atau kalau teman-teman mau mulai spek buy di area 306, di sini juga ada support ya, tidak masalah. Tapi support terakhirnya ada di 294. Kalau dia jebol dari 294 bisa di cut loss terlebih dahulu. Dan lagi-lagi ini cukup beresiko karena kita spekulasi untuk terjadinya pola ya. Jadi pola belum terkonfirm, kita spekulasi untuk mulai entry ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman terapkan untuk besok tanggal 5 Oktober. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like. Dan bagi teman-teman yang ingin request saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.